Selamat sore semuanya. Kita kumpul lagi di Zoom meskipun kita tidak bisa bertatapan langsung, tapi saya harap pada sore hari ini saya akan menyampaikan sedikit atau mereview kembali tentang materi dalam modul patomekanisme dan metabolik endokrin, di mana salah satunya adalah hiperglikemi. Di sini hiperglikemi juga disampaikan berulang di dalam modul kegawat daruratan ya. Seperti yang kita ketahui, kegawat daruratan diabetes mellitus itu ada hiperglikemi, ada hipoglikemi. Nah, nanti di sini saya akan fokus ke kondisi hiperglikemi in critically ill management, di mana pasien kalian rawat di ICU sampai nanti masuk ke ruang biasa. Nah, kadang kondisi hiperglikemi itu kita akan temukan pasien dengan kondisi penurunan kesadaran. Pada kondisi penurunan kesadaran itu idealnya kita tidak boleh berkerumun ya di sekitar pasien. Jadi di sana kalau di luar negeri kita bisa langsung menelpon ke bagian emergensi dan bagian emergensi itu datang dan melakukan pengukuran sederhana, baik itu kesadaran yaitu melalui GCS-nya, ya, kemudian namanya dipanggil bapak, bapak, ibu, ibu, nah misalnya gitu. Kemudian dicek tensi, dicek nadi, kemudian sistem kardiovaskularnya, siapa tahu dia henti jantung, kemudian dilakukan persiapan untuk melakukan pengecekan gula darah. Kan cek gula darah itu eh, apa namanya pekerjaan atau salah satu fasilitas yang ringan ya, bisa dilakukan dengan menggunakan GD stick. Itu adalah hal yang wajib dilakukan apabila ada suatu tim kesehatan di sekitar pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Seperti yang kita ketahui bahwa krisis hiperglikemi itu penyebabnya ada dua, ada yang sifatnya non-diabetes, ada yang sifatnya adalah diabetes. Kalau kita membicarakan yang non-diabetes, nanti penyebabnya bisa karena hiperglikemia yang sifatnya in critically ill atau karena suatu penyakit. Pencetusnya karena penyakit-penyakit berat seperti kardiovaskular, myocard infarct. Kemudian ada kondisi seperti sepsis, ya, itu non-diabetes. Beda halnya kalau diabetes. Kalau diabetes berarti orang itu memang dasarnya punya riwayat DM tipe 1, DM tipe 2, atau DM tipe lain. Nah, kondisi ini, baik itu non-diabetes maupun diabetes, bisa memicu terjadinya hiperglikemia emergensi, di mana hiperglikemia emergensi ini selain gula darahnya yang naik, dia bisa menyebabkan gangguan metabolik seperti gangguan keseimbangan cairan. Pasiennya menjadi hiperosmolaritas, keseimbangan osmolaritas di dalam pembuluh darahnya menjadi terganggu. Kemudian status volume bisa saja karena pasiennya dehidrasi. Gula darah meningkat disebabkan karena kondisi dehidrasi pada pasien. Kemudian gangguan keseimbangan asam basa. Nah, gula darah yang meningkat, keasaman darah juga menjadi meningkat. Gangguan elektrolit. Gangguan elektrolit apa yang sering muncul? Hiponatremi itu bisa, atau hipernatremi juga bisa. Kemudian hiperkalemi bisa, hipokalemi juga bisa. Kalau chloride itu jarang ya. Kemudian gangguan metabolik keton. Kalau asam basanya meningkat, maka ketonnya juga akan ditemukan di dalam darah ataupun di dalam urin. Yang paling mudah melakukan pemeriksaan adalah melakukan pemeriksaan keton urin melalui pemeriksaan urinalisa lengkap. Minta aja pemeriksaan urin lengkap. Kalau ditemukan keton plus berapa, plus 1, plus 2, plus 3. Tapi yang bermakna itu kalau plus 2 sampai lebih tinggi ya. Kemudian anion gap. Anion gap ini ada rumusnya, nanti mungkin akan dilihat pada slide berikutnya. Kalau sudah dapat kondisi seperti ini, maka kita harus melakukan tata laksana lebih lanjut sehingga pasien itu bisa selamat karena ini kan hiperglikemi kondisinya adalah emergensi. Nah, patogenesis di mana-mana kalau kita ngomongin suatu penyakit pasti akan disertai dengan patogenesis ya. Jangan lupa hal ini adalah kunci utama dalam memahami suatu penyakit.
Jadi patogenesis hiperglikemia krisis itu ada pada penyakit, ingat hiperglikemia krisis itu ada dua penyakitnya, diabetik ketoasidosis atau asidosis ketodiabetik ya. Kemudian ada HHS, hiperglikemi hiperosmolar state. Patogenesisnya tadi bisa pemicunya karena stres, bisa karena infeksi, bisa karena insufisiensi insulin di dalam darah, kemudian terjadi peningkatan free fatty acid, ya. Jadi penyebabnya macam-macam. Nah, kita tahu pada diabetes mellitus itu sendiri ada defisiensi insulin yang bersifat absolut, ada defisiensi insulin yang bersifat relatif. Jadi harus diingat bahwa kegawat daruratan itu dalam bidang diabetes ada tiga, ada hiperglikemi, hiperosmolar state, ada ketoasidosis diabetikum, dan ada hipoglikemi. Kebutuhan insulin pada pasien yang mengalami rawat inap. Nah, dibedakan menjadi kalau tadi kita menjelaskan tentang emergensi. Kita bahas yang dalam kotak merah saja. Emergensi itu kan artinya kritis. Artinya perlu ditangani dalam kondisi yang cepat. Terapinya menggunakan infus intravena kontinu. Jadi kalau kalian melihat biasanya orang tua, tambi atau bueknya atau omnya, tantenya makai insulin, itu dia belum jatuh ke kondisi kegawat daruratan. Tapi kalau sudah masuk ke gawat daruratan, penurunan kesadaran, atau misalnya pasien sesak nafas dengan hiperglikemi, itu harus diturunkan dengan cepat. Pemberian insulinnya diberikan secara intravena, ya. Kemudian kritis yang lain dibedakan penyebabnya adalah non-diabetik. Tadi di awal sempat disinggung yaitu tentang sepsis, IMA, infark miokard akut, stroke, itu bisa menyebabkan terjadinya peningkatan kadar gula darah, gangguan hemodinamik, dan pasien yang memerlukan operasi sito, tetapi kadar gula tinggi. Jadi kita memberikan infus intravena insulin secara berkesinambungan atau bisa kita berikan subkutan, tapi melihat kondisinya. Kalau memang ini perlu emergensi dan cepat untuk ditangani, baik kita akan lakukan IV continue. Sama seperti kegawat daruratan diabetes. Tapi kalau tidak, kalian bisa mengkonsulkan untuk diberikan insulin subkutan saja. Ini adalah kriterianya ya yang saya sebutkan. Bisa nggak KAD itu mix sama HHS? Bisa. Kalau KAD atau DKA itu dibedakan menjadi 3 kategori. Ada ringan, ada sedang, ada berat. Namanya juga KAD, ketoasidosis diabetikum. Pasti ada dari analisa gas darah atau pH di dalam darah ditemukan pH yang rendah. pH normal itu 7,35 sampai 7,45. Nah, pokoknya di bawah 7,35 mau 7,34, 7,33 itu sudah di bawah normal ya meskipun dia ringan. Nah, masuk ke dalam kategori asidosis. Kemudian di dalam AGD komponen lain yang bisa kalian lihat adalah bikarbonatnya, HCO3. Nah, ini komponennya ada pH, ada HCO3, kemudian kalian bisa menilai anion gap-nya dengan cara mengecek kadar elektrolit di dalam darah. Bangun natrium, kloride, kemudian bikarbonatnya, itu rumus anion gap. Tadi kan ada syarat nih, anion gap-nya tinggi. Kemudian urin keton. Kalau pada KAD, keton itu harus positif. KAD harus positif, ingat. Serum keton, kalau ini ada dibagi dua, ada urin, ada serum. Kalau kita tidak punya fasilitas untuk memeriksakan serum keton, cukup pakai urin aja, urin lengkap. Kemudian osmolality, biasanya pada KAD osmolaritasnya tidak terganggu. Ingat poinnya tuh di osmolaritas yang membedakan di osmolaritas, di keton, di pH ya kalau pada KAD dan HHS. Kalau pada KAD itu tidak ada peningkatan osmolaritas. Sedangkan pada HS dia meningkat lebih dari 320. Normalnya 320. Kalau sudah meningkat berarti osmolaritasnya terganggu. Kemudian anion gap. Pada KAD terjadi perubahan anion gap. Normalnya anion gap itu harus kurang dari 10.
Nah, sedangkan pada KAD anion gapnya lebih dari 10, lebih dari 12, lebih dari 12 berarti kriteria KAD-nya udah terpenuhi satu kalau anion gapnya. Rumus anion gapnya harus dicek elektrolit yaitu berupa natrium, kalium, dan klorida. Kemudian cek analisa gas darah. Oke, ini terapinya. Mungkin nanti agak membingungkan, agak susah karena memang berdasarkan apa namanya berdasarkan tata laksana hiperglikemi itu yang harus disediakan satu cairan yang pasti normal salin NS 0,9% 500 cc ya. Kemudian insulin, kemudian drip dari elektrolit berupa kalium, kemudian drip dari insulin yang tadi mau diberikan, dan kalian harus pasang kateter. Pasang kateter, cek gula darah secara rutin, kemudian melakukan pengecekan elektrolit secara rutin. Kalau tidak punya elektrolit, cek EKG. Kenapa? Kalium bisa dicek melalui EKG karena bisa ditemukan TOLT atau prolong dari QT interval. Nah, kalau pasiennya penurunan kesadaran berat, kalian bisa berikan cairan NaCl 0,9% sebanyak 1 liter per jam. Oke, tapi harus tahu dulu status volumenya. Lihat cair kulitnya, apakah ada turgor yang berkurang, kemudian produksi urin yang berkurang, apakah pasiennya hipovolemi atau hipervolemi, apakah pasiennya datang disertai dengan gangguan fungsi jantung. Kan kalau gangguan fungsi jantung dikasih cairan yang banyak ya tambah tenggelam jantungnya. Jadi harus memonitoring atau mengevaluasi secara hati-hati status volume si pasien ini dan penyakit penyerta apa yang dia punya. Kalau tidak ada, silahkan kalian berikan NaCl 1 liter per jam. Setiap jam itu 1 liter, berarti 2 kolov ya, NaCl 0,9% 500 cc. Pasang kateter, minta inform consent. Nah, sampai di sini aja dia. Kemudian kalau dia mild dehydration, artinya status volumenya masih baik, tapi letargi. Koreksi dulu deh natrium, kalium, atau kloridnya. Natrium itu kan satu paket, cek elektrolit, natrium, kalium, klorid. Klorid sih tidak terlalu dominan ya, natrium sama kalium aja. Kalau ternyata natriumnya tinggi atau natriumnya normal, kalian boleh berikan NaCl 0,45%. Dok, kenapa 0,45? Itu setengah dari 0,9%, 0,9%. Karena kandungan dari NaCl 0,9% kalau kalian berikan pada kondisi hipernatremia, maka pasiennya tambah dehidrasi. Jadi kita buat konsentrasi NaCl-nya menjadi setengahnya. Jadi 0,45. Gimana caranya? NaCl 500 cc itu jangan diberi 500 cc, tapi diberikan 250 cc. Kemudian diberikan lagi cairan lain, yaitu cairan Aquades yang isinya 1 liter. Tapi ambil 250 cc aja, jangan 1 liter. Jadi 250 cc 0,9% ditambah 250 cc Aquades steril. Kemudian kalian rehidrasi, jadilah NaCl 0,45%. Tapi kebutuhannya tetap 500 ml per jam. Sampai status rehidrasinya membaik. Bagaimana cara mengontrol status rehidrasinya membaik? Setiap 4 jam diulang pemeriksaan elektrolit. Apa saja? Natrium, kalium, dan klorid. Ya, pasien dengan hipernatremi itu pasti dehidrasi. Beda dengan hiponatremi atau natrium low. Pada kondisi natrium low, kita hanya memberikan cairan NaCl 0,9% biasa. Bisa 250 sampai 500 ml per jam, tergantung status dehidrasinya. Pada saat kita melakukan terapi pada pasien dengan hiperglikemi, tidak cuma cairan yang akan dipasang, jadi nanti akan terpasang three-way. Isinya adalah insulin, isinya adalah cairan kosongan, atau bisa dengan D5, kemudian isinya juga adalah drip
elektrolit drip kalium. Cairan obat yang kita berikan pada saat hiperglikemi itu adalah insulin. Insulin ini kan targetnya menurunkan gula darah pastinya ya. Selain kita tadi membuat yang terlalu pekat gula darahnya menjadi tidak pekat dengan menggunakan cairan. Targetnya yaitu dengan obatnya langsung insulin. Insulin kita berikan secara IV, intravena. Dosisnya yaitu 0,1 unit diberikan secara infus langsung per kilogram berat badan per jam. Setelah itu, jika serum glukosa tidak berkurang, misalnya dari 500 itu kok tetap di 490, hanya turun 10 mg per desiliter. Targetnya kan setelah pemberian dalam 1 jam itu dia bisa menurunkan 50-70 mg per desiliter dalam 1 jam pertama. Naikkan dosisnya dari 0,1 menjadi double intravena atau subkutan insulin bolus. Tapi kalau kita udah ngasih insulin bolus, kalau kita sudah ngasih insulin intravena, jangan diberikan lagi insulin subkutan bolus. Biar aja kita fokus ke insulin intravena saja. Dosisnya di double. Naikkan jadi 0,1, di double menjadi bisa 0,2 gitu ya. Atau kalau mau responnya baik, naikkan 0,5 unit per kilogram berat badan per jam. Ketika dinaikkan itu ternyata gula darahnya mencapai 200 mg per desiliter, kurangi dosis insulin infus. Ini wajib hafal mati sebenarnya ya. Ini kan karena memang udah saklek atau sudah mutlak. Dari 0,1 sudah tercapai 200 atau 0,1 tadi dinaikkan jadi 0,5, langsung diturunkan menjadi 0,05 sampai 0,1 unit per kilogram berat badan per jam kalau sudah tercapai 200. Atau bisa diberikan rapid acting insulin dengan dosis 0,1 unit per kilogram berat badan subkutan setiap 2 jam. Sekarang adalah potasium. Ingat, potasium itu adalah kalium. Kalium itu bahasa Inggrisnya potasium, ya. Cairan ini wajib diberikan pada saat kalian ngedrip insulin. Kenapa? Insulin menyebabkan efek samping hipokalemia karena terbukanya pompa NAKTPase di dalam darah. Sehingga kalium yang ada di dalam sel itu akan keluar ke ekstrasel, menyebabkan kalium itu menjadi hipokalemia. Kalau pasien hipokalemia, pasiennya jadi tidak bisa jalan, ya, lemah kayak orang stroke. Jadi kenapa insulin harus didrip berbarengan dengan kalium untuk mencegah terjadinya hipokalemia, ya. Nah, kalium ini diberikan dengan melihat adekuat dari fungsi ginjal dan melihat urin output. Catatan, nih harus nih catatan penting. Kalau kaliumnya kurang, kalau kalium darah sebelum diberikan drip insulin tadi kurang dari 3,3, maka insulinnya harus di hold, nggak boleh diberi. Pastikan dulu nih kaliumnya 3,3 sampai 5,3. Tapi kalau serum elektrolitnya si pasien 3,3 sampai 3,5, 3,3 sampai 5 kurang dari 5,3, boleh masuk insulin, boleh masuk kalium. Pokoknya kalau 3,3 sampai 5,3 keduanya boleh masuk bersamaan. Monitoringnya bagaimana, Dok? Makanya ceknya tadi saya bilang cek gula darah setiap sejam, cek elektrolit setiap 4 jam, kemudian cek analisa gula darah setiap 6 jam ya. Oke, insulin IV continue pada pasien yang rawat inap. Sebenarnya ini sudah sedikit dijelaskan ya, dosis awal 0,1 atau 0,5 sampai 1 IU. IU itu unit per kilogram berat badan per jam. Kemudian sasaran gula darah yang mau kita capai tadi macam-macam. Kalau pada KAD diharapkan gula darahnya 150 sampai 200. Itu target gula darahnya. Kalau ternyata drip 0,5 sampai 1 unit per kilogram berat badan per jam itu gula darahnya kurang dari 200, langsung hipoglikemi pasiennya, stop insulinnya.
Kemudian kalau gula darahnya 100 sampai kurang dari 140, turunkan dosis sampai 50% dari dosis akhir. Kalau gula darahnya 140 sampai 180, targetnya gula darah turun lebih dari 60 mg per desiliter, dosisnya diturunkan 25% dari dosis akhir. Kalau gula darah turun lebih dari sama dengan 60 mg per desiliter, lanjutkan dosis sebelumnya. Jadi ada pilihan. Bisa kalian turunkan dari sampai 25% atau kalian turunkan kalian lanjutkan dosis terakhir. Karena menurut saya kalau 140 sampai 180 pasiennya masih sadarnya baik, sebaiknya dilanjutkan dengan kehati-hatian. Evaluasi lagi 1 jam kemudian. Kalau ternyata dia turun sekali, turunkan dosisnya 50% dari dosis terakhir yang diberikan. Nah, apa saja sih indikasi insulin yang bisa diberikan infus? Satu, pasien kondisinya akut. Kemudian yang kedua, pada pasien dengan KAD dan HS, ini masih yang lama ya, KAD dan HS, tidak ada lagi HONG, tapi HS. Pasien yang menjalani terapi operasi, kemudian pasien yang menjalani terapi bedah dengan kontrol gula darah yang buruk, atau pasien yang menjalani puasa jangka panjang. Jadi hati-hati bisa terjadi hiperglikemia reaktif. Insulin solution yang harus disiapkan untuk pemberian intravena sama tadi ya. Harus disiapkan 1 unit regular short, artinya short acting insulin atau rapid acting insulin. Dimasukkan melalui siring pump. Kalau pasiennya itu sudah DM sebelumnya, semua obat DM-nya harus di-stop. Ya. Lanjutkan pemberian basal insulin dan stop pemberian short atau intermediate acting insulin selama pasien itu mendapatkan terapi insulin. Dosis pemberian subkutan adalah 0,5 unit per kilogram berat badan per hari. Separohnya untuk basal insulin, separohnya untuk prandial. Kalau ngomongin prandial itu untuk sebelum makan. Melanjutkan dosis intravena infus insulin pada pasien yang tidak pernah diberikan drip insulin sebelumnya adalah 0,1, dosisnya kecil aja, dosis maintenance. Kalau ini pakai tabel, kalau kalian gak mau ribet ngitungnya pakai tabel aja. Kalau ini gampang, cuma melihat tabel terus langsung 5 unit. Nanti dicek 2 jam lagi gula darahnya turun. Turunkan 2 unit setiap jam kalau gula darahnya turun ya. Nah, insulin yang boleh diberikan secara intravena hanya insulin yang bersifat short dan rapid. Seperti yang saya katakan, untuk mencegah terjadinya hipoglikemi, kita harus melakukan monitoring gula darah setelah kita berikan dia insulin infus. Target glukosa darah pada pasien yang harus di maintenance ini sih secara umum. Tadi kalian boleh lihat tabel yang di awal. Kalau pada KAD itu targetnya 150 sampai 200 150 sampai 200 ya. Kalau ini target umum normal pada orang yang sudah mendapatkan terapi insulin dan sudah di switch ke subkutan, kita harus mempertahankan 140 sampai 180. Di bawah 110 itu tidak direkomendasikan. Tapi harus diingat kalau pada orang tua, tambi, bue, segala macam gitu ya, yang umur 60, gula darah tuh masih boleh, 200, 300 masih boleh. Jangan kalian turunkan lagi karena pada orang yang usia lanjut itu respon terjadinya hipoglikemi udah jauh berkurang. Jadi biarkan dia hiperglikemi dulu. Mengubah dari insulin continuous intravena secara infus ke dalam subkutan pada pasien yang sudah menjalani operasi. Intravena insulin infusion will not provide adequate, tidak dapat mengontrol gula darah secara adekuat jika pasien itu makan dan minum. Jadi harus hati-hati terjadinya withdrawal, fluktuasi yang terjadi berlebihan setelah pemberian infus pada pasien yang sudah bisa makan dan minum. Ini pasien kalau udah makan dan minum lalu dia lapar, dia makan bebas, akhirnya gula darahnya naik lagi. Switch dari subkutan is done ketika selesai ya, ketika harus dilakukan ketika gula darah target itu stabil atau kurang dari 200. Jika pasien sudah bisa makan atau menggunakan nutrisi parenteral,
maka pengecekan gula darah stick itu direkomendasikan lebih lama. Tadi kalau awalnya 1 sampai 2 jam, kalau sudah masih pakai drip, kalau sudah pakai subkutan boleh nih paling lama setiap 6 jam aja atau tiap 12 jam ya. Jika pasien bisa makan, bisa melakukan tes gula darah, maka pemberian makan sebelum maka harus dilakukan pengecekan kadar gula darah sebelum makan sama sebelum tidur untuk mengatur dosis insulinnya. Kelainan transisi dari intravena ke subkutan, kelainan metabolik terkontrol tadi seperti saya bilang kalau anion gapnya kurang dari 12, bikarbonatnya udah lebih dari 15, pH-nya udah naik, tidak ada lagi ketoasidosis, gula darahnya kurang dari 200 sampai 250. Kemudian dosis insulin telah stabil sedikitnya dalam 6 jam dan sudah mulai makan. Dosis insulin diberikan antara 75% atau 80% dari dosis harian total insulin IV continue yang kemudian dibagi secara proporsional. Nanti kita lihat di sebelah saya ada kasih rumus. Cara perhitungan dosis insulin dari pemberian infus intravena ke subkutan. Pasien dewasa dengan DM mendapatkan insulin IV continue ini dosis terakhir. Ternyata dia dosis terakhir itu bisa mempertahankan gula darah di 180 sampai 200, 250 itu selama 6 jam pakai 2 unit. Berarti dosis insulin harian totalnya adalah 2 dikali 24 dari 100% insulin harian total atau IHT. Biasanya nih yang mengeluarkan dosis-dosis insulin ini farmasi waktu ujian di farmakoterapi ya. Ya, Ian. Baik, terima kasih kesempatannya dokter. Sebelumnya, terima kasih atas materinya yang diberikan, sudah sangat insightful bagi saya, membuka banyak pemahaman baru. Nah, terkait hal tersebut yang mau saya tanyakan adalah, tadi ada catatan ya dok, bahwa sebelum pemberian dari insulin intravena, kita harus pastikan bahwa obat oral dan lain sebagainya itu semuanya dihentikan dengan catatan yang basal tetap diberikan kalau memang pasien punya histori pemberian basal. Yang mau saya tanyakan dok, apakah ada overlap kira-kira antara pasien yang DAK dan HAS yang ternyata dia bukan mengalami krisis hiperglikemi karena bukan bukan hanya karena insulinnya diproduksi rendah yang seperti terjadi pada DMT1, tapi yang mau saya tanyakan, kalau misalkan dia terjadi pada DM tipe 2 dan terjadi apa kita bilang resistensi terhadap insulin dan dia punya riwayat diberikan tiazolidin dok. Yang mau saya tanyakan, apakah tiazolidinnya juga di stop dok atau tetap dilanjutkan? Mengingat pasien ini kan apa kita bilang dia ibaratnya gateway dari selnya untuk menerima insulin itu tidak bisa dok, tidak bisa terbuka. Sekian mau saya tanyakan dok, terima Hmm. kasih banyak dok. Bisa, Ian. Jadi sebenarnya KAD dan HHS itu tadi kan patogenesisnya memang dia dibagi dua. Ada defisiensi insulin yang bersifat relatif, ada defisiensi insulin yang bersifat absolut. Nah, kalau secara teori, kita ngomong teori ya beda di lapangan. Kalau teori sih mengatakan yang KAD ini paling sering pada pasien dengan DM tipe 1 atau DM yang usianya masih mungkin 35, kurang dari 35 bahkan atau pada masa usia muda. Kalau di penyakit dalam mungkin kita pegang yang 17 sampai 17 tahun ke atas ya. Kalau anak-anak nanti dipegang sama anak-anak mungkin manajemennya hampir sama, cuman dosisnya yang beda. Nah, tapi selama saya di lapangan itu yang saya temukan justru jarang yang usia muda untuk KAD atau HS. Kecenderungannya adalah pasien yang sudah mengalami DM yang rutin atau DM tipe 2 bisa terjadi pada DM tipe 2 KAD dan HS. Kalau HS kecenderungannya terjadi pada usia lanjut. Nah, kenapa usia lanjut? Usia lanjut itu kan makan minumnya susah, dehidrasi. Pada saat dehidrasi dia tidak bisa memberikan sinyal atau alarm. Jadi ingat, gula darah diulang setiap 1 sampai 2 jam. Elektrolit isinya natrium kalium klorida setiap 4 sampai 6 jam. Kemudian AGD analisa gas darah setiap 6 sampai 8 jam. Mungkin terima kasih paparan materi tentang kegawat daruratan hiperglikemi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan jadi semoga materi hari ini bermanfaat untuk adik-adik semua yang ada di sini. Kita bisa sharing kalau ada yang kurang.
Kalau ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Tapi kalau misalnya kalian ingin diskusi, misalnya dapat case tentang seperti ini, mau diapain, boleh kalian WA saya, ya, Japri. Mungkin demikian kita tutup diskusi kita pada sore menjelang malam hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.